Kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, selamat sejahtera untuk kita semua. Kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, selamat sejahtera untuk kita semua. Di sini perkenalkan, nama saya Irfan Farhan. Saya mahasiswa Universitas Muda Cendana, Fakultas Fisip, jurusan Ilmu Politik semester 2. Dan nomor induk mahasiswa saya yaitu 1903040111. Di sini saya coba menjelaskan pemikiran politik menurut John Locke. Jadi sebelum saya menjelaskan pemikirannya, terlebih dahulu saya menjelaskan biografi dari John Locke. Jadi John Locke ini dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 1632 di Warrington, Somerset. Adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. John Locke menekankan pentingnya pendekatan empiris dan juga pentingnya eksperimen-eksperimen di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, di bidang filsafat politik, John Locke dikenal sebagai filsuf negara liberal. John Locke menandai lahirnya era modern dan juga era pasca Descartes, karena pendekatan Descartes tidak lagi menjadi satu-satunya pendekatan yang dominan pada pendekatan filsafat waktu itu. Kemudian kita masuk pada akhir hidup dari John Locke. Pada tahun 1700, John Locke pensiun dari pekerjaannya, bukan tanpa alasan. John Locke pensiun dari pekerjaannya karena pada tahun 1700 John Locke, kesehatan John Locke itu semakin berkurang, ditambah lagi dengan penyakit asma yang dideritanya, sehingga pada akhir-akhir bulan pada tahun 1704 ia meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1704. Kemudian beliau dikuburkan di Highclere. Kemudian kita masuk pada pemikiran politik menurut John Locke. Salah satu pemikiran John Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan. Ia berupaya menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan ilmu pengetahuan. Bagaimana proses manusia mendapatkan ilmu pengetahuan menggunakan pengalaman. Sedangkan menurut para kaum rasionalis, manusia itu mendapatkan ilmu pengetahuan dari rasio atau pikiran. Hal ini yang membuat John Locke membantah, karena menurutnya itu manusia mendapatkan ilmu pengetahuan dari pengalaman manusia itu sendiri. Kemudian kita masuk pada pandangan John Locke tentang negara. Terdapat dalam bukunya yang berjudul Dua Tulisan Tentang Pemerintahan. Ia menjelaskan pandangannya itu dengan menganalisis tahap-tahap masyarakat. John Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi 3, yaitu keadaan alamiah, keadaan perang, dan juga keadaan negara. Yang pertama pada tahap keadaan alamiah. Keadaan alamiah adalah tahap pertama dari perkembangan masyarakat. Konsep ini serupa dengan pemikiran Hobbes. Namun Hobbes menyatakan keadaan alamiah sebagai keadaan perang semua lawan semua. Sedangkan menurut John Locke, keadaan alamiah sebuah masyarakat adalah situasi harmonis di mana manusia memiliki kebebasan dan hak yang sama. Kemudian kita masuk pada yang kedua, yaitu tahap keadaan perang. Tahap keadaan perang adalah tahap kedua adalah tahap perang. John Locke menyebutkan bahwa ketika keadaan alamiah telah mengenal hubungan-hubungan sosial, maka di situ akan adanya peperangan. Faktor utama yang menyebab peperangan antar saudara itu terjadi adalah faktor uang. Karena kita melihat bersama bahwa di mana manusia sekarang ini tidak bisa hidup tanpa uang. Alhasil, ia akan melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Ya, bisa juga perang antar saudara, bukan perang terlepas dari perang bunuh-membunuh. Di sini perang antar bisa saling tumbang tindih ekonominya begitu. Dan kemudian tahap yang ketiga, yaitu tahap terbentuknya negara. John Locke menyatakan bahwa menciptakan jalan keluar dari keadaan perang sambil
keadaan perang itu membuat sebuah negara. Karena negara yang bukan bukan negara yang menjadi lambang negara, tapi negara yang menjamin milik pribadi semua masyarakat. Dan pemikiran politik John Locke yang paling terkenal adalah pembagian atau pemisahan kekuasaan menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga federatif. Apa itu eksekutif? Jadi apa itu eksekutif? Yaitu yang menjalankan undang-undang. Artinya bahwa mereka yang membuat undang-undang dasar yang ditentukan oleh parlemen berdasarkan prinsip mayoritas. Kemudian cara yang kedua adalah pembagian kekuasaan dalam 3 unsur, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Unsur legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang dan merupakan kekuasaan tertinggi. Karena kekuasaan ini dijalankan oleh parlemen yang mewakili golongan kaya dan kaum bangsawan, sebab mereka dengan kekayaan yang paling banyak menyumbangkan suatu kepada. Jadi seperti itu, guys. Jadi karena mereka itu memiliki banyak uang, artinya bahwa mereka lebih banyak menyumbangkan bantuan kepada negara. Bukan bantuan ya, tapi misalnya itu seperti pajaknya mereka itu, karena mereka dengan kekayaan mereka membuat rumah yang begitu besar, artinya ada pajak rumah, pajak mobil, itu kan ada. Jadi disitulah ya mereka yang disebut sebagai menyumbang kepada negara dengan yang begitu banyak gitu. Kemudian Kemudian kekuasaan legislatif terkait pada tuntutan hukum alam, yaitu keharusan menghormati hak-hak dasar manusia. Unsur eksekutif adalah pemerintahan yang melaksanakan undang-undang. Artinya unsur eksekutif di sini itu yang menjalankan melaksanakan undang-undang, yaitu raja dengan para bawahannya. Terakhir, unsur federatif adalah kekuasaan yang mengatur masalah-masalah bilateral. Artinya bahwa masalah-masalah antar negara itu urusan dari federatif. Misalnya urusan perdagangan, urusan peperangan, bisa jadi peperangan, dan kemudian unsur kerjasama dalam hal ekonomi. Dan baik, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dari lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salve. Terima kasih. Ia menjelaskan pandangannya itu dengan menganalisis tahap-tahap masyarakat. John Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi 3, yaitu keadaan alamiah, keadaan perang, dan juga keadaan negara. Yang pertama pada tahap keadaan alamiah. Keadaan alamiah adalah tahap pertama dari perkembangan masyarakat. Konsep ini serupa dengan pemikiran Hobbes. Namun Hobbes menyatakan keadaan alamiah sebagai keadaan perang semua lawan semua. Sedangkan menurut John Locke, keadaan alamiah sebuah masyarakat adalah situasi harmonis di mana manusia memiliki kebebasan dan hak yang sama. Kemudian kita masuk pada yang kedua, yaitu tahap keadaan perang. Tahap keadaan perang adalah tahap kedua adalah tahap perang. John Locke menyebutkan bahwa ketika keadaan alamiah telah mengenal hubungan-hubungan sosial, maka di situ akan adanya peperangan. Faktor utama yang menyebab peperangan antar saudara itu terjadi adalah faktor uang. Karena kita melihat bersama bahwa di mana manusia sekarang ini tidak bisa hidup tanpa uang. Alhasil, ia akan melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Ya, bisa juga perang antar saudara, bukan perang terlepas dari perang bunuh-membunuh. Di sini perang antar bisa saling tumbang tindih ekonominya begitu. Dan kemudian tahap yang ketiga, yaitu tahap terbentuknya negara. John Locke menyatakan bahwa menciptakan jalan keluar dari keadaan perang sambil keadaan perang itu membuat sebuah negara. Karena negara yang bukan bukan negara yang menjadi lambang negara, tapi
negara yang menjamin milik pribadi semua masyarakat. Begitu. Dan pemikiran politik John Locke yang paling terkenal adalah pembagian atau pemisahan kekuasaan menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga federatif. Apa itu eksekutif? Jadi apa itu eksekutif? Yaitu yang menjalankan undang-undang. Artinya bahwa mereka yang membuat undang-undang dasar yang ditentukan oleh parlemen berdasarkan prinsip mayoritas. Kemudian cara yang kedua adalah pembagian kekuasaan dalam 3 unsur, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Pembagian kekuasaan dalam 3 unsur, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Unsur legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang dan merupakan kekuasaan tertinggi. Kemudian kekuasaan ini dijalankan oleh parlemen yang mewakili golongan kaya dan kaum bangsawan, sebab mereka dengan kekayaan yang paling banyak menyumbangkan suatu kepada negara. Jadi seperti itu, guys. Jadi karena mereka itu memiliki banyak uang, artinya bahwa mereka lebih banyak menyumbangkan bantuan kepada negara. Bukan bantuan ya, tapi misalnya itu seperti pajaknya mereka itu, karena mereka dengan kekayaan mereka membuat rumah yang begitu besar, artinya ada pajak rumah, pajak mobil, itu kan ada. Jadi disitulah mereka yang disebut sebagai menyumbang kepada negara dengan yang begitu banyak gitu. Dan kekuasaan legislatif terkait pada tuntutan hukum alam, yaitu keharusan menghormati hak-hak dasar manusia. Unsur eksekutif adalah pemerintahan yang melaksanakan undang-undang. Artinya unsur eksekutif di sini itu yang menjalankan melaksanakan undang-undang, yaitu raja dengan para bawahannya. Terakhir, unsur federatif adalah kekuasaan yang mengatur masalah-masalah bilateral. Artinya bahwa masalah-masalah antar negara itu urusan dari federatif. Misalnya urusan perdagangan, urusan peperangan, bisa jadi peperangan, dan kemudian unsur kerjasama dalam hal ekonomi. Ya, baik, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dari lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salve. Terima kasih.